Hadis berikutnya, babu ma jaa anna salatal idain bighairi adzanin wala iqamah. Bab membahas tentang sungguhnya salat idain bighairi adzanin wala iqamah, tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah. Ini salat Id tidak ada azan, tidak ada iqamah. Hadis ini juga, pembahasan ini dijadikan sebagai kaidah nanti oleh ulama dalam penegasan tentang tidak bolehnya orang menambah suatu perkara dalam agama. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abul Ahwas an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idain ghaira marratin wala marratain bighairi adzanin wala iqamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hari raya. Ghaira marratin, bukan hanya sekali. Wala marratain, bukan hanya 2 kali, sering berarti. Lebih dari 2 kali. Bagaimana salat Idnya Nabi? Bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa azan dan tanpa iqamah. Berarti inilah sifat salat Id, tanpa azan, tanpa iqamah. Diambil kaidah oleh ulama di situ bahwasanya setiap sesuatu amalan wujudul muqtada li amalihi li fi'lihi, terdapat pendorong untuk melakukannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adamil mani', dan tidak ada yang menghalangi untuk melakukannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fi'luhu fi hadzal yaum yakunu muhdats, kalau diamalkan di hari ini menjadi bid'ah. Itu kaidah yang dibangun oleh ulama, salah satunya dari hadis ini. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Jadi yakni sesuatu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Tarakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melakukannya. Ma'wujudil muqtada, Nabi tinggalkan, namun kalau diperhatikan sesungguhnya ada hal yang mendorong untuk diamalkan, tapi Nabi tidak melakukannya. Seperti azan misalnya dan iqamah. Ada hal yang mendorong untuk melakukannya sebenarnya, supaya orang tahu kan begitu, kapan mulai salat Id. Dan ini salat, wajar kalau ada azan. Wujudul muqtada, ada hal yang mendorong untuk mengamalkannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adamil mani', di samping itu juga tidak ada yang menghalangi untuk melakukannya. Nabi tidak terhalang untuk akan mengamalkan azan seandainya Nabi ingin azan ketika salat Id. 2 hal ini, adanya dorongan, tidak ada penghalang untuk mengamalkan sesuatu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Nabi tidak mengamalkannya, Nabi tidak melaksanakannya, maka kalau dilakukan hari ini menjadi apa? Bid'ah. Contohnya apa? Azan di sini. Tidak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada uzur, tidak ada penghalang untuk mengamalkannya. Dan kalau diperhatikan, ada hal yang akan mendorong untuk mengamalkannya. Namun ternyata Nabi tidak melakukannya, sahabat tidak melakukannya, maka melakukannya di hari ini secara sengaja berarti perkara baru. Contohnya azan. Sekarang ada orang azan dan iqamah di salat Id. Karena belum tahu hukumnya, dia bilang penitiannya besok azan saja sebelum salat Id. Qomat juga sekalian. Kita tes ini mikrofonnya bagus apa enggak katanya. Kan kadang orang begitu kan, masyarakat. Kadang hal-hal yang sepele menjadi sebab munculnya suatu amalan. Nah ini kita tes nih mikrofonnya baru nih. Azan nanti besok salat Id. Apa hukumnya? Bid'ah. Itu namanya istidrak. Istidrak katanya seolah-olah dia secara maknawi mengatakan ini belum sempurna. Pelaksanaan tata cara ini belum sempurna. Ada yang kurang nih.
Istidrak namanya, mendikte Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebut bid'ah. Itu dibenci oleh ulama, ditahdzir oleh ulama. Walaupun dalam pandangan manusia itu kelihatannya baik. Ya azan, baik atau tidak? Baik. Azan isinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat. Ayo menuju kemenangan. Tapi karena tidak sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi bid'ah. Maka dari itu, amalan ibadah yang telah jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata caranya, sifatnya, terima, amalkan, jangan tambah. Jangan tambah. Nah, ini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang benar, ini yang sahih. Di situ ada fikrah yang berbeda dengan yang saya sampaikan, tapi tidak perlu saya sampaikan, itu jadi syubhat. Ada fikrah yang berbeda dari yang saya sampaikan tadi dalam menyikapi hadis ini. Ada, tapi tidak perlu kita ketahui. Cukup kita ketahui manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mentakrir, yakni dalam mempondasikan manhaj yang benar dalam masalah sunnah dan bid'ah. Dari itu kemudian muncul pendapat ulama ketika ditanya bagaimana hukumnya iqamatkan bayi di telinga, azankan bayi di telinga, iqamatkan bayi di telinga. Semua karena berdasar hadis. Di zaman Nabi terjadi atau tidak? Kan begitu pertanyaannya, sama dengan yang tadi. Tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Ada tidak yang menghalangi Nabi untuk melakukan hal itu? Tidak ada. Ada tidak hal yang mendorong untuk melakukan hal itu? Ada. Itu semangat beragama kan? Orang azankan anaknya karena apa? Semangat beragama. Semangat beragama itu dimiliki tidak oleh sahabat? Dimiliki. Justru mereka adalah orang yang paling semangat dalam beragama. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Dan tidak ada yang menghalanginya untuk mengamalkannya sesungguhnya. Maka mengamalkannya di hari ini menjadi apa? Menjadi bid'ah. Itu konsepnya. Dari itu muncul kaidah yang mengatakan lau kana khairan sabaquna ilaihi. Kalau baik mereka telah lakukan. Contohnya salah satunya mengqamatkan bayi mengqamatkan ya, iqamah. Kalau azan ada ulama yang mengatakannya boleh karena mereka berpegang dengan hadis yang hasan menurut mereka. Iqamah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Sama dengan maulid, kaidah ini. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tidak semangat mencintai Nabi? Ada. Di zaman sahabat, di zamannya Abu Bakar dan Umar, selesai Nabi meninggal dunia, ada tidak semangat sahabat mencintai Nabi? Sangat dalam. Ada tidak yang menghalanginya untuk melakukan ihtifal, perayaan? Tidak ada yang menghalanginya. Kalau seandainya ingin dilakukan. Tapi karena mereka tidak mengamalkannya, sementara mereka paling cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diketahui di hari ini mengamalkannya suatu perkara yang baru, yang muhdats. Itu ampuhnya kaidah itu diambil dari contoh hadis ini. Ini wujudul muqtada ma'adil mani', qiyamul muqtada ma'adamil mani', fa fi'luhu hadzal yaum yakunu muhdats. Adanya hal yang mendorong untuk mengamalkannya itu semangat beragama dan tidak ada yang menghalanginya, maka diamalkan di hari ini menjadi muhdats. Pegang itu ikhwah kaidah itu untuk mengenal mana sunnah, mana bid'ah.